Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai tutorial ArcGIS, yaitu menentukan lokasi sekolah baru dengan ArcMap. Sebelumnya saya akan bahas dulu, singgung sedikit mengenai sistem informasi geografis itu merupakan suatu sistem informasi berbasis data dengan bantuan komputer yang melibatkan konteks keruangan di dalamnya. Nah, di dalam data SIG atau sistem informasi geografis itu ada berupa data spasial dan data atribut. Nah, di dalam data spasial itu ada nama atau disebut juga dengan data keruangan, itu merepresentasikan kenampakan nyata permukaan bumi. Nah, di dalamnya itu terdapat data vektor dan data raster. Namun yang akan kita bahas di sini adalah data raster. Jadi pada kasus mencari lahan untuk sekolah baru menggunakan konsep pemodelan sistem informasi geografis dengan analisis spasial berbasis raster, itu merupakan suatu penyelesaian dengan sebuah model untuk mengatasi permasalahan tentang keruangan. Adapun tools yang akan digunakan yaitu dengan analisis spasial, maksudnya pada software ArcGIS, dan mencakup beberapa parameter yang akan dibahas selanjutnya. Jadi untuk mencari lokasi sekolah baru yang terbaik itu kita punya 7 parameter yang akan dibahas satu persatu. Yang pertama itu berdekatan dengan taman rekreasi, kemudian berjauhan dari sekolah yang lainnya, artinya existingnya. Kemudian terletak pada daerah yang relatif datar, artinya sekolah yang baik itu memiliki lereng yang cukup datar, kemudian pada lahan itu sesuai dengan diperuntukkan. Kemudian relatif jauh dari sungai, karena banyak beberapa faktor sehingga sekolah itu harus jauh dari sungai. Kemudian berdekatan dengan akses jalan karena jalan itu sebagai aksesibilitas. Kemudian berdekatan dengan pemukiman, karena sekelompok masyarakat tentu akan memilih lokasi sekolah itu yang berdekatan dengan pemukiman atau tempat mereka tinggal. Jadi dengan 7 parameter tersebut, ini untuk diagram alir, jadi mencari sekolah baru. Tempat rekreasi hubungannya dengan jarak, elevasi itu dengan lereng, kemudian sekolah lain atau existing itu juga dengan jarak, kemudian reklasifikasi penggunaan lahan, reklasifikasi penggunaan lahan untuk sungai itu juga menggunakan jarak, reklasifikasi sungai, jarak, jalan untuk pemukiman juga menggunakan jarak, kemudian kita reklasifikasi, kemudian hitung skor dan bobot untuk 7 parameter dan klasifikasi skor akhir, nilai akhir dari ketujuh parameter tersebut, dan kita bisa menentukan lokasi sekolah baru. Selanjutnya kita buka ArcGIS. Jadi menentukan dengan 7 parameter untuk penentuan lokasi sekolah baru. Yang pertama itu tempat rekreasi, sudah pada layer, bisa kita lihat pada properties untuk sumber data. Jadi tipe datanya itu save file, untuk geometrinya itu point, dan data lain bisa dilihat. Nah, kemudian untuk tempat rekreasi itu hubungannya dengan jarak. Jadi kita tekan di spatial analysis tools, kemudian di distance, kemudian Euclidean distance. Nah, yang input rasternya itu tempat rekreasi. Untuk nama file bisa diganti sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan jarak rekreasi. Oke. Nah, kita tunggu sampai selesai proses Euclidean distance-nya. Karena selesai,
bisa kita nonaktifkan untuk layer tempat rekreasi. Kemudian untuk parameter kemiringan lereng kita menggunakan tools slope. Oke. Artinya selesai slope. Untuk parameter berikutnya itu existing sekolah lain, sama menggunakan distance, Euclidean distance. Untuk namanya bisa diganti tergantung sesuai yang kita inginkan. Oke. Nah, parameter lainnya setelah jarak sekolah itu penggunaan lahan. Jadi untuk penggunaan lahan kita lihat di open attribute. Jadi ada atribut untuk land use, artinya data lahan yang diperuntukkan, misalkan hutan, industri perdagangan, kampung, pemukiman. Nah, jadi untuk penggunaan lahan itu perlunya kita convert dulu ke raster dengan conversion tools to raster. Dengan kita lihat di properties, jadi untuk geometri tipenya itu polygon, jadi polygon to raster. Inputnya itu penggunaan lahan dan value fieldnya itu land use. Untuk namanya itu bisa diganti oke. Kemudian untuk sungai dan jalan itu sama menggunakan tools distance, jarak. Pada Euclidean distance sungai, hal yang sama juga kita lakukan pada parameter jalan. Selanjutnya untuk inputnya itu jalan, maksudnya namanya bisa diganti selesai. Dan parameter terakhir itu adalah pemukiman. Jadi pemukiman itu sama jarak ke pemukiman, namun pada pemukiman itu perlu selection untuk atribut pemukiman yang ada pada atribut untuk land use yang ada di penggunaan lahan dengan cara select by attribute. Ini untuk penggunaan lahan kita gunakan land use, dan untuk kampung dan pemukiman jadi land use sama dengan kampung dan pemukiman. Kita apply oke. Kemudian selection, create layer,
Jadi itu adalah hasil selection dari penggunaan lahan untuk atribut pemukiman. Nah, lakukan hal yang sama, jadi dengan menggunakan tools Euclidean distance. Nah, selanjutnya setelah semua parameter atau ketujuh parameter tersebut kita perhitungkan, baik jarak maupun lereng, kemudian langkah selanjutnya itu reklasifikasi. Jadi yang pertama itu untuk tempat rekreasi. Jadi semakin dekat dengan taman rekreasi untuk sekolah itu artinya bagus. Jadi itu value-nya, reklasifikasinya itu value. Kemudian kita klasifikasikan menjadi 10 dengan equal interval 10. Nah, semakin dekat dengan jarak maka nilainya semakin besar, artinya 0 sampai 250 meter itu jaraknya 10, jaraknya lebih besar. Jarak terbesar itu ketika tempat rekreasi lebih dekat. Selanjutnya itu untuk tempat rekreasi, kemudian berjauhan dari sekolah lain, artinya existing untuk sekolah lainnya itu pemberian bobotnya semakin jauh sekolah jarak dengan sekolah lain maka nilainya semakin besar. Sama equal interval, jarak terdekat artinya nilainya semakin kecil. Kemudian untuk faktor slope atau kemiringan lereng, klasifikasi untuk jarak lereng, maksudnya untuk slope, kemiringan lereng. Jadi kita ganti dulu biar mempermudah. Jadi slope itu kita ganti menjadi lereng. Reklasifikasi lereng, untuk lereng semakin datar jaraknya maka semakin bagus nilainya. Nilai 10 untuk lereng yang relatif datar. Kemudian kita ganti namanya. Reklasifikasi juga dilakukan hal yang sama untuk penggunaan lahan. Jadi untuk penggunaan lahan itu karena berapa item yang ada pada reklasifikasi untuk land use-nya. Jadi nilai tersebut bisa kita coba-coba untuk penggunaan lahan. Misalkan untuk sungai, artinya ketika sekolah dekat dengan sungai itu nilainya 0, kita misalkan. Nah, kemudian
Dari faktor sungai, kita reklasifikasi lagi. Input rasternya itu sungai, jarak sungai, klasifikasi 10, equal interval. Oke. Oke. Kemudian parameter jalan, reklasifikasi jalan, akses jalan. Jadi semakin dekat dengan akses jalan, maka diberikan bobot terbesar untuk lokasi sekolah baru. Nah, dan yang terakhir itu untuk parameter terakhir, pemukiman. Semakin dekat dengan pemukiman, maka nilai pembobotannya itu semakin besar. Oke. Nah, penilaian bobot akhir itu mencakup dari 7 parameter, yang mana dari 7 parameter itu kita buat untuk masing-masing persentase. Dan di sini saya mengasumsikan bahwa bobot terbesar itu ketika sekolah baru terletak dekat dengan jalan dan dekat dengan pemukiman, sehingga untuk parameter jalan dan parameter pemukiman diberi bobot 25% dibandingkan dengan parameter yang lainnya. Jadi kita lihat di sini untuk penulisan formula rumus pada raster kalkulator. %, untuk tempat rekreasi, kemudian penggunaan lahan itu 5%, jarak existing sekolah lain itu 15%, faktor kemiringan lahan atau lereng itu 10%, sungai 5%, jalan itu 25%, dan pemukiman itu juga 25%. Nah, dari ketujuh parameter tersebut, sehingga total maksimum, maksudnya total bobotnya berjumlah itu 100%, harus 100%. Untuk output raster bisa diganti namanya hasil. Oke. Kita matikan dulu untuk
layer yang lain. Jadi untuk hasil kita aktifkan untuk pada layer hasil. Properties. Untuk klasifikasi juga dikelompokkan menjadi 10 equal interval. Nah, untuk bobot terbesar pertama dan kedua terbesar diberikan dengan warna yang agak lebih cerah sehingga mudah dilihat, dibedakan pada peta. Jadi untuk lokasi sekolah baru itu dapat dilihat warna ungu. Jadi ini untuk peta lokasi sebaran sekolah baru dengan 7 parameter, namun di dalam mencari keakuratan data, dalam mencari lokasi sekolah baru, itu perlunya survei lapangan untuk melihat secara langsung lokasi yang telah direncanakan apakah telah sesuai atau belum.